Yang terhormat Bapak Ibu Penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Nama saya Risa Arifiani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di Universitas Bedar. NIM 2370307011. Nomor peserta 201502987046. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 20 Semarang. SMP Negeri 20 Semarang berada di Jalan Kapas Utara Raya 2 nomor 2, Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Pada video pembelajaran ini saya menggunakan alur pembelajaran Merdeka dengan metode eksperimen berbantuan asesmen interaktif Kahoot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar kegiatan pembelajaran berlangsung lancar, dipimpin berdoa dulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Siap, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, untuk selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu Risa akan melakukan presensi kehadiran untuk hari ini. Kelompok 1 apakah lengkap? Kelompok 2 apakah lengkap? Kelompok 3 apakah lengkap? Lengkap. Kelompok 4 apakah lengkap? Lengkap. Kelompok 5 apakah lengkap? Lengkap. Kelompok 6 apakah lengkap? Lengkap. Ya, karena sudah lengkap semuanya, hari ini berarti tidak ada yang izin ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajarannya ada dua. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis perubahan fisika dan kimia melalui percobaan dengan tepat. Yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia melalui kegiatan diskusi dengan baik. Jadi hari ini ada dua agenda kegiatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah percobaan dan yang kedua adalah diskusi. Untuk percobaan, kalian harus hati-hati ketika menggunakan alat dan bahan. Karena hari ini kita menggunakan korek api dan alat-alat yang mudah pecah. Ada pisau juga, jadi kalian harus berhati-hati ketika bekerja di dalam laboratorium. Paham ya? Paham. Untuk selanjutnya, setelah percobaan, nanti kalian akan presentasi dan diskusi. Pada saat presentasi, nanti tidak satu persatu kelompok maju ke depan, tetapi mobile. Jadi, satu kelompok, misalnya kelompok satu orang stay di kelompoknya, yang lainnya menyebar ke kelompok yang lain. Misalkan, kelompok 1 yang stay Kiva, 3 anak yang lain menyebar ke kelompok yang lain. Begitu juga kelompok 2. Kelompok 2 yang stay 1, misalnya Dinda, yang 4 anak yang lain menyebar ke kelompok yang lain. Nanti setelah kalian menyebar, akan kembali lagi ke kelompoknya masing-masing untuk menceritakan
hasil materi yang telah diambil dari kelompok yang lain, sehingga semuanya saling melengkapi, bisa tahu semua materinya. Paham ya? Selanjutnya kita ingat-ingat dulu materi yang sebelumnya. Materi kita yang sebelumnya adalah wujud Z. Ada berapa wujud Z yang telah kalian pelajari? 3. Apa saja wujud Z itu? Padat, cair, Ya gas. benar, padat, cair, Cair, dan gas. gas. Kita lihat. Untuk Gas, ketiga wujud Z tersebut, apakah sifatnya sama? Berbeda. Kalau zat yang sangat mudah dipisahkan itu zat apa? Zat Gas. kalau partikelnya sangat renggang maka mudah dipisahkan. Siap. Kalau yang sangat rapat sekali itu zat apa? Zat Padat. padat, betul. Hari ini kita akan mempelajari perubahan fisika dan kimia. Masih ada hubungannya dengan materi kita sebelumnya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita telah menerapkan pengetahuan tentang perubahan fisika dan kimia. Hanya saja kita belum mengenali apa itu perubahan fisika dan kimia. Contohnya kertas dibakar, apel dikupas, dan lain-lain. Karena sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, ayo bersemangat mempelajari materi ini. Silakan kalian melakukan pretest terlebih dahulu selama 5 menit. Ya. Waktu mengerjakan pretest dimulai sekarang. Oke, waktu habis. Silakan dikumpulkan menjadi satu di ujung meja kalian lembar jawabnya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita masuk ke dalam inti pembelajaran. Masih semangat deh? Masuk. Biar kita lebih semangat, kita lakukan tepuk semangat dulu sebelum kita masuk ke kegiatan inti. Tepuk semangat. Sok. Nah, semangat. Ini adalah 3 wujud Z. Kalian tadi sudah dapat menyebutkan ada berapa wujud Z? 3. Padat, cair, dan gas. Betul, ada 3. Kalau dari padat ke cair namanya apa? Mencair. Nama lainnya mencair apa? Meleleh. Betul. Kalau dari cair ke padat namanya apa? Membeku. Kalau dari cair ke gas. Wah, betul. Jadi untuk kegiatan percobaan, jadi nanti kan setiap kelompok memiliki materi yang berbeda-beda. Kelompok 1 mendapatkan materi apa? Es mencair. Kelompok 3 mendapatkan materi apa? Kertas dibakar. Kelompok 4 mendapatkan materi? Air menguap. 5 mendapatkan materi apa? Klip logam. Kelompok 6 mendapatkan materi apa? Apel dikupas ya. Sekali lagi Bu Risa ingatkan, yang stay di kelompok hanya 1. Tugasnya yang stay atau tuan rumah adalah menjelaskan kepada teman-temannya yang datang bertamu ya. Yang datang ke kelompok lain, yang berkunjung ke kelompok lain membawa catatan untuk mencatat apa yang diterangkan oleh temannya. Kalau sudah dari kelompok lain nanti kembali lagi menerangkan ke kelompoknya masing-masing. Fokus dulu. Sebelum kita memasuki percobaan, kita lihat dulu video yang ada di depan. Video yang ada di depan itu tentang apa? Adakah yang tahu videonya ini tentang apa? Apa yang ada di depan? Ya, itu adalah orang yang sedang menggergaji kayu ya. Kira-kira kayu itu dipakai untuk apa?
Kira-kira kayu itu dipakai untuk apa? Membuat lemari bisa, membuat apa lagi? Kursi bisa, meja bisa. Langkah pertamanya diapakan kayunya? Ya, kayunya dipotong. Selanjutnya setelah dipotong, dirapikan atau diamplas. Betul. Setelah diamplas diapakan? Disatukan, bisa menggunakan lem kayu, bisa menggunakan paku, dibentuk sesuai keinginan. Ya, ternyata adalah membuat meja. Menurut kalian kalau kayu menjadi meja, itu perubahan fisika atau perubahan kimia? Fisika, betul. Jadi kayu hanya berubah bentuknya aja menjadi wujud meja atau kursi. Itu namanya perubahan fisika, tidak terbentuk zat baru. Ketika meja itu dapat dipecah-pecah, dilepas pakunya, dapat kembali lagi menjadi kayu. Untuk lebih mengenali perubahan fisika dan kimia, silakan kalian baca LKPD dan prosedur percobaan. Silakan dicatat poin-poin pentingnya dalam mind mapping kalian. Ya. Selanjutnya kita akan masuk pada percobaan. Bu Risa ingatkan sekali lagi, hati-hati menggunakan api, pisau. Waktu percobaan dimulai dari sekarang.
sudah habis, silakan bersiap untuk kegiatan berkunjung ke kelompok lain. Siapkan satu anak yang stay di mejanya masing-masing. Waktu untuk berkunjung dimulai dari sekarang. Silakan mencatat apa yang diterangkan tuan rumahnya ya. Yang pertama, bentuk awal es batu adalah menjadi seperti padat. Yang kedua, bentuk setelah dipanaskan adalah mencair atau meleleh. Yang ketiga, apakah akan kembali ke wujud semula jika dimasukkan ke freezer? Ya, jika dimasukkan ke freezer akan menjadi padat lagi. Termasuk perubahan fisika atau kimia. Termasuk perubahan fisika. Yang kelima, mengapa termasuk perubahan fisika tersebut? Karena es batu jika cair dan jika dimasukkan ke freezer akan menjadi semula lagi. Yang keenam, bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti frozen food yang dimasukkan ke dalam freezer atau es batu yang sudah mencair dimasukkan ke dalam freezer lagi menjadi padat. Cobaan kita kali ini adalah wedang roti. Soal pertama, bentuk awal roti adalah padat. Bentuk akhir roti adalah campuran zat cair dan padat. Termasuk perubahan fisika atau kimia kah? Tentu saja ini termasuk perubahan kimia. Mengapa termasuk perubahan tersebut? Karena roti tidak dapat kembali ke bentuk aslinya. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari saat membuat adonan kue? Perubahan kimia. Karena kertas sudah dibakar dan membentuk zat baru. Kertas telah menjadi abu. Apakah dapat kembali seperti semula? Tidak, karena kertas yang telah dibakar sudah menjadi abu. Wujud setelah dibakar berubah menjadi abu. Perubahan sama kertas putih biasa. 1. Bentuk awal cair termasuk perubahan fisika atau kimia. Fisika. 3. Bentuk setelah dipanaskan, gas. Mengapa termasuk perubahan tersebut? Karena dapat kembali semula ke wujud. Apakah akan kembali ke wujud semula jika dibiarkan pada suhu ruang? Bisa kembali ke wujud semula. 6. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari? Merebus air, mie, telur, sayuran. Klip logam, warna awal klip logam berwarna silver. Warna klip logam yang dimasukkan air berwarna silver. Warna klip logam yang dimasukkan cuka menjadi berkarat. Termasuk perubahan fisika atau kimia. Mengapa termasuk perubahan tersebut? Karena klip logam tidak kembali ke wujudnya. Bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari seperti pagar yang dicat. Warna awal potongan apel adalah warna putih. Setelah lama-kelamaan apel menjadi berwarna kecoklatan. Ada cara untuk dapat berubah warnanya, yaitu merendamnya ke dalam air garam. Apel termasuk perubahan kimia. Oke, waktu berkunjung telah habis. Sekarang saatnya kalian kembali ke kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sekarang. Semuanya sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Sekarang saatnya kalian menceritakan hasil dari mencari informasi dari kelompok lain.
Berarti untuk percobaan kita ini dapat disimpulkan bagaimana ciri-ciri perubahan fisika. Semula. Iya, dapat kembali ke wujud semula, betul. Selanjutnya bagaimana ciri-ciri perubahan kimia? Betul, tidak dapat kembali ke wujud semula. Kita lakukan post test terlebih dahulu. Silakan diambil HP-nya untuk mengerjakan post test. Kita lihat juara pertamanya siapa? Rafa, beri tepuk tangan untuk Rafa. Ya. Selanjutnya kita lihat siapa juara pertama. Oh, masih Rafa. Rafa juara bertahan. Ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lihat siapa pemenang pada soal ini. Juara bertahan masih Rafa. Tepuk tangan Rafa. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita lihat siapa juara pertamanya. Ternyata masih Rafa, kok Rafa tertinggi terus ya. Kita lanjutkan dulu yang terakhir. Ya, karena waktunya sudah habis, kita lihat siapa tertinggi di podiumnya. Podium yang ketiga ditempati oleh Zara Melisa. Beri tepuk tangan Zara Melisa. Podium kedua Karisa Silvia. Tepuk tangan. Podium pertama, tepuk tangan yang meriah untuk Rafa. Ayo ya, selamat ya untuk Rafa ya. Oke, sudah fokus. Kita sekarang simpulkan. Kita simpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Ciri-ciri perubahan fisika tadi bagaimana? Betul, dapat kembali ke wujud semula. Ciri-ciri perubahan kimia yang bagaimana tadi? Betul, tidak dapat kembali ke wujud semula. Kalau Bu Risa bertanya, kayu dipotong-potong dijadikan kursi. Perubahan fisika atau kimia? Fisika, betul. Kemudian kalau kertas dibakar, perubahan fisika atau kimia? Kimia, betul. Kalau semangka dipotong-potong, perubahan fisika atau kimia? Fisika, betul. Kalau semangka membusuk, perubahan fisika atau kimia? Kimia, betul. Bagaimana perasaan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini? Iya, senang. Apalagi? Bisa mendapatkan pengetahuan baru, betul. Pengalaman baru. Iya, pengalaman baru, apalagi mengetahui perbedaan perubahan fisika dan kimia. Bisa ya? Bisa. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking dulu ya. 1, 2, 3.
Anak-anak sudah bagus sekali memahami perubahan fisika dan kimia. Untuk tugas mandiri, secara berkelompok silahkan melakukan aktivitas keping coklat aneka bentuk. Kalian harus membuat laporan. Laporan boleh berupa tulisan yang dilengkapi foto, boleh berupa gambar poster Canva, boleh juga berupa video. Laporan dikumpulkan maksimal 1 minggu. Materi belajar pada pertemuan berikutnya adalah masa jenis. Karena pembelajaran kita sudah berlangsung dengan lancar, marilah kita berdoa terlebih dahulu, bersyukur atas karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ketua kelas Evandiar silakan dipimpin untuk berdoa. Siap, berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.